Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu kita boleh ada lagi di tahun baru. Mengawali tahun baru ini kita akan merenungkan firman Tuhan lagi. Karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan dengan memohon pimpinan dari Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena Kau memberi kami kesempatan untuk lagi menginjaki tahun 2022. Kami bersyukur jemaat-Mu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saatnya kami kembali akan renungkan firman-Mu. Pimpin dan tuntun kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Ibrani 12 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah menjadi Kristen Raja Wali. Jadi Kristen Raja Wali. Nah, Bapak Ibu, burung Raja Wali memiliki kebiasaan membuat sarang di bukit yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Itu ada di dalam Ayub 29 ayat 31. Nah, sementara burung-burung lain kebanyakan membuat sarangnya di dahan pohonan. Ya. Nah, di atas ketinggian bukit tersebut, sang induk Raja Wali melatih dan mendewasakan anak-anaknya. Ketika tiba saatnya, sang induk akan mengobrak-abrik sarang dari anak-anaknya ini, sehingga memaksa anak-anaknya harus keluar dari sarang, kemudian mengepak-ngepakkan sayapnya dan belajar terbang. Nah, pada saat anak Raja Wali belajar terbang, sang induk ini memperhatikan dari jauh dan mengamatinya. Sebelum anak Raja Wali itu jatuh ke batu-batu yang dari kejauhan, yang sungguh-sungguh terjal, sang induk pun dengan sigap dan cepat memberi pertolongan dan menopangnya. Itu ada juga di dalam Ulangan 32 ayat 11-12. Nah saudara, ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami berbagai ujian dan tantangan kehidupan yang berat untuk melatih otot-otot iman kita dan membuat kita semakin dewasa. Setiap kita yang telah belajar mengembangkan sayap rohani dengan benar, tentu akan mampu terbang tinggi dan jauh. Dan itu artinya dia siap menghadapi badai apapun dan pasti akan tampil sebagai pemenang. Ya, bukan menjadi anak-anak gampang. Nah saudara, tanpa adanya ujian atau badai, bagaimana kita bisa dikatakan sebagai pribadi yang dewasa, pribadi yang kuat, pribadi yang berkualitas, yang intelek, dewasa, dan tahan uji. Itulah yang dikatakan Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Nah saudara, selain itu juga yang hebatnya dari sang Raja Wali adalah memiliki mata atau pandangan yang sangat tajam. Ia mampu memandang dari jarak yang cukup jauh, bahkan dari atas ketinggian yang kurang lebih 3 mil. 4,8 km dari permukaan bumi atau permukaan laut. Ia masih dapat menangkap sinyal gerakan dari binatang buruannya. Untuk memastikannya, ia akan terbang merendah. Lalu dengan kecepatan yang luar biasa, ia akan segera menyambar mangsanya. Nah saudara, itulah sesungguhnya salah satu dari sekian banyak kehebatan-kehebatan yang ada dalam burung Raja Wali. Nah Tuhan mau setiap kita pun menjadi orang Kristen yang menjadi orang Kristen Raja Wali. Yang memiliki mata rohani yang tajam, yang dapat melihat jauh ke depan. Melihat janji-janjinya dan rencana-rencana Tuhan. Serta dapat memandang segala sesuatu sebagaimana Tuhan memandang dan menangkap sesuatu yang Tuhan sampaikan dan pesankan. Meskipun masih belum jelas, masih belum kita tahu. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Tetapi mata rohani itulah yang Tuhan mau kita pertajam. Nah saudara, memasuki dan menjalani tahun 2022 adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu ke depan ini. Tetapi satu hal yang pasti adalah apapun masalah yang akan terjadi dan akan kita hadapi di tahun ini,
Maka janganlah pernah kita lari, jangan pernah takut dan sembunyi, apalagi kita menyerah dan mundur dan putus asa. Melainkan jadilah orang Kristen Raja Wali yang tahan uji, yang siap dan berani menghadapi badai, masalah apapun. Bahkan yang terbang tinggi di atas badai. Tetapi juga yang kedua, jadilah orang Kristen Raja Wali yang mata rohaninya terfokus pada perkara-perkara rohani dan bukan lahiriah. Sebagaimana pernyataan Paulus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bahkan 2 Korintus 4:18 dilanjutkan dengan 2 Korintus 5:7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Biarlah firman Tuhan ini akan memperlengkapi kita dan memotivasi kita untuk mari kita siap lagi menghadapi tahun 2022 dengan menjadi orang Kristen Raja Wali yang tahan uji tetapi yang memiliki mata yang tajam, mata iman yang memandang bukan apa yang kelihatan tapi yang tak kelihatan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mampu menjalani tahun 2022 dengan setiap kelengkapan yang Tuhan sudah anugerahkan. Itulah kualitas hidup sebagai orang percaya. Tetapi juga ada iman yang memandang jauh ke depan. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.